I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Dunia Film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan Jacob Stern Wood yang merupakan seorang mantan penjahat di London, pensiun dari dunia kelamnya dan milih bersembunyi di Islandia. Namun, dia terpaksa kembali ke London ketika mengetahui putranya Ruan Stern Wood terlibat dalam kasus perampokan yang salah. Film ini disutradarai oleh Aaron Crevey, dibintangi oleh James McAvoy sebagai Max dan Mark Strong sebagai Jacob Stern Wood, yang dirilis pada tahun 2013 bergenre action crime thriller. Inilah dia, Welcome to the Punch. Di awal film diperlihatkan seorang pemuda bernama Max mendapati telepon dari teman kerjanya, dan ada seorang pria misterius ditemani 3 orang temannya membawa tas besar, entah apa isinya. Kemudian 4 pria misterius itu pun menaiki motor dan pergi, dan Max pun mencoba mengejarnya. Singkat cerita, Nathan pun kembali menelpon bahwa 4 orang misterius tadi yang bernama Stern Wood sangat berbahaya. Nathan pun menyuruh jangan mengejar karena bantuan akan datang. Max pun tidak mendengar perintah dari Nathan dan tetap kekeh kependiriannya, tetap mengejar Stern Wood tersebut. Kemudian Max pun mengambil besi yang ada di depannya untuk memukul salah satu anggota Stern Wood tersebut. Max pun berkelahi dengan salah satu anggota Stern Wood, di mana rencana dia berhasil untuk memukul salah satu anggota. Tetapi disayangkan dirinya pun harus tertembak pada bagian lutut, dikarenakan tidak mendengarkan perkataan Nathan. Film pun berpindah 3 tahun sesudah kejadian tersebut, di mana ada pemuda di dalam pesawat yang bernama Ruan, yang sedang menahan sakit dikarenakan perutnya tertembak. Ruan pun ingin keluar dari pesawat, entah apa masalahnya. Singkat cerita, Ruan menelpon sang ayah yang bernama Jacob. Sang ayah pun menanyakan masalah apa yang dia miliki. Kemudian para petugas menyuruhnya untuk tiarap dan menangkapnya. Scene pun berpindah ke rumah Max yang didatangi seorang wanita yang bernama Sarah. Singkat cerita, Max dan Sarah pun berada di dalam mobil bersama seorang tahanan, entah siapa namanya, tapi kita sebut saja dia dengan nama Herman. Herman pun membela diri dengan mengatakan dirinya tidak bersalah. Pada hari itu dia hanya pergi menonton film klasik bersama neneknya. I was watching a film. What film? Singkat cerita, Max pun sampai tujuan dan disambut 2 orang pria yang bernama Tom dan Nathan. Kemudian Nathan pun memberitahu Max dan Sarah bahwa ada penjaga keamanan yang melihatnya di terminal kontainer. Kemudian Tom pun menyuruh Max agar si Herman dibebaskan karena tak ada bukti sedikit pun. Sarah dan Max keberatan mendengar keputusan Tom yang menyuruhnya mereka membebaskan si Herman. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana ada penjaga yang ingin menyergap rumah yang berada di tengah hutan, yang di dalamnya ada Jacob, sang ayah Ruan. Saya ingin memberi sedikit tahu alasan Jacob dikejar-kejar polisi, dikarenakan dirinya telah melakukan pencurian dan menghabisi semua polisi yang diperlihatkan di awal film tadi. Lanjut, kemudian dirinya keluar lewat atas tanpa diketahui penjaga yang berada di situ. Saat penjaga mencoba masuk ke dalam rumah itu, sesuatu pun terjadi. Rumah itu pun harus terbakar dan menghabisi semua penjaga yang berada di situ. Singkat cerita, Jacob pun berada di dalam mobil bersama teman lamanya dan menanyakan masalah anaknya.
Temannya menjawab bahwa Ruan terlibat dalam masalah kecil dan bergabung dengan anak bernama Otis Blake. He started hanging around with a kid called Otis Blake. Kemudian Ruan mengambil uang dengan jaminan nama keluarga, dan di sanalah masalah jadi rumit. And that's where it gets complicated. Kembali ke Max yang sedang membahas Jacob Sternwood. Hal yang mengejutkan adalah Jacob telah berada di situ tanpa diketahui oleh Max, dan ada seorang pria menanyakan kamar nomor 45. Jacob pun menunjuk ke kamar Ruan, sehingga Max dan penjaga penyergap pria itu dan menanyakan siapa yang menyuruhnya. Pria itu pun menjawab, pria tinggi yang memakai topi baseball, yaitu Jacob sendiri. I don't know, some tall geezer in a baseball cap. Max pun langsung berlari dan tidak puguh-puguh menodong senjata ke orang yang memakai topi yang berada di luar. Kembali ke Jacob yang sedang mengintai dua orang pria. Tapi sayangnya Jacob harus ketahuan atau kepergoki. Dua pria itu pun mengeluarkan senjata dan menembaki Jacob. Jacob mencoba melawan dan menembak gas yang berada di situ, dan pria itu harus tewas saat itu juga. Kemudian scene berpindah ke Sarah yang sedang mengikuti si Herman dan mencoba membuka salah satu pintu kontainer. Dan pada saat Sarah memeriksa barang yang berada di dalam, si Herman pun memergokinya. Nasib malang menimpa Sarah, di mana Sarah harus tewas di tempat itu juga. Kemudian Jacob menelpon Nathan dan menanyakan siapa yang menembak anaknya. Nathan menjawab, dia tahu pelakunya dan mengajak Jacob bertemu di sebuah klub dan meluruskan masalah ini. Talk this through. Kemudian scene berpindah ke Max yang sedang berbincang dengan Tom. Tom pun bercerita bahwa dia telah menyadap telepon milik Nathan dan menemukan seseorang yang menghubunginya terkait Grego Mar. Tanpa lama-lama, Max pun langsung berangkat. Singkat cerita, Max pun bertemu dengan Jacob dan menembakinya, tapi tidak kena. Si Herman dan Nathan pun datang dan menembaki Max, entah apa maksudnya. Disusul dengan Nathan yang sedang menembaki Jacob. Jacob pun melawan dan pada akhirnya Nathan pun tewas saat itu juga. Kemudian Jacob membantu Max mengalihkan perhatiannya dan menyuruhnya pergi mengikutinya. Jacob pun meminta Max agar diantarkan ke tempat anaknya berada. Jacob pun menangis setelah melihat anaknya telah tewas dikarenakan mengalami pendarahan yang cukup banyak. Pada saat Jacob keluar menghampiri Max, tidak sengaja bertemu teman kerjanya dan menuduh Max lah yang membunuhnya. Sampai akhirnya terjadi perkelahian dan Max tidak sadar bahwa mayat yang dibawa temannya adalah Sarah, pacarnya sendiri. Singkat cerita, Max dan Jacob berada di pinggir danau sambil merenungi kepergian orang tersayangnya masing-masing. Jacob pun bertanya pada Max, siapa yang telah membunuh anaknya? Kemudian Max menjawab, mungkin putramu dan Otis Blake dibunuh oleh si Herman yang bekerja untuk Nathan Barnick yang dipimpin Letnan Thomas Geiger. Max pun bercerita Sarah telah menulis sesuatu di tangannya yang bertuliskan PUN 119. Jacob menjawab dengan mengatakan 119 adalah koordinat kontainer. Pada saat si Herman kembali pulang ke rumah dan memanggil-manggil neneknya, neneknya pun tidak sama sekali menjawab. Dan pada saat-saat si Herman membuka pintu untuk mengecek keadaan neneknya, ternyata Max dan Jacob pun sudah berada di sana dan menodonginya senjata. Jikalau si Herman melawan, neneknya pun akan tewas saat itu juga. Si Herman menjawab dengan jujur bahwa yang membunuh Otis Blake dan Ruan Sternwood adalah dirinya sendiri. Kemudian si Herman pun menelpon Thomas dan menyuruhnya menemui dirinya di kontainer tempat Sarah dibunuh. Nasib malang menimpa temannya. Jacob harus tertembak pada bagian dada. Singkat cerita, Max dan Jacob sudah sampai di tempat itu.
disusul dengan datangnya Thomas yang sedang melihat kanan kiri tanpa ia sadari. Max menabrak mobilnya hingga tersungkur jauh. Thomas mengatakan dengan tiis-tiis bahwa dia atasannya. Max pun berkata, "Kenapa kau melakukan ini, Tom? Apakah kau dapat rekening bank yang penuh atau mendapat jalur cepat menuju angkasa?" Pada saat Tom ngoceh-ngoceh tak jelas, gerombolan tentara datang dan baku tembak pun terjadi. Singkat cerita, Jacob pun terpojok. Sherman pun ingin membunuhnya, tapi tiba-tiba kepala Sherman harus hancur berantakan tidak karuan. Kemudian Tom mencoba kabur, tetapi dikejar-kejar Max dan Jacob. Pada saat Tom terpojok, Tom pun menyuruh Max menangkap Jacob atas perlakuannya kepada dirinya. Thomas pun harus tewas karena ditembak oleh Jacob. Kemudian Max menodongi senjata dan membiarkannya pergi. Singkat cerita, para polisi pun datang dan menyuruhnya angkat tangan dan menangkapnya. Dan film pun tamat. Saya akan memberi penjelasan sedikit alasan Max ditangkap dikarenakan telah membunuh rekannya sendiri dan membiarkan Jacob pergi. Saya berserta jajaran pengedit Mekarjaya mengucapkan sampai jumpa kembali di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.